Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Selamat sore, Mas Yaki. Sore, Mbak. Akhirnya menembus angka 5.000 lagi begitu ya. Tapi kalau sejumlah analis memang ada yang mengatakan analisis mereka adalah ini technical rebound. Tapi kalau kita lihat IDX Diary, sebenarnya baru kemarin saja indeks ditutup terkoreksi. Analisis Anda seperti apa dengan kita akhirnya kembali mencapai level 5.000 ini? Sebenarnya kalau dari segi technically, dari kami BCA Sekuritas sendiri udah melihat itu emang udah sebenarnya untuk daily sendiri masih trennya masih bullish. Cuma memang agak rentan koreksi. Resistance awal di 5.040 sampai 5.070 dan hari ini udah break. Testing selanjutnya di 5140-an. Kalau 5140 itu break, harusnya potensi IHSG untuk bullish lebih lanjut sih ke 5.200 sampai 5.225. Cuman memang agak rawan koreksi di 5070 sampai 5140-an. Besok kita akan melihat bagaimana IHSG akan profit taking atau akan lanjut lagi ke atas. Oke, tapi memang kondisi dari IHSG memang kondisinya memang trennya bullish begitu ya? Untuk daily, weekly, kalau kita lihat dari 2 minggu terakhir potensinya lebih ke bullish sih, Mbak. Karena memang kalau kita lihat sendiri technically area 48 sampai 4880 IHSG mampu bertahan. Apa yang sebenarnya mempengaruhi akhirnya kita indeks bisa kembali menembus level 5.000? Apakah karena berpengaruh besar juga secara signifikan terhadap bursa utama Asia yang juga dominan hijau begitu, kecuali Nikkei yang terkoreksi, atau ada hal lain? Sementara kita bukannya minim sentimen juga begitu? Iya. Kalau dari segi fundamental memang kita masih minim sentimen. Sentimen terbaiknya masih dari sektor perbankan, mulai dari stimulus Bu Sri 30T diturunkan untuk bank-bank himbara, dan juga stimulus lainnya. Tapi lebih cenderung untuk segi perekonomian sih. Cuman kalau untuk bursa sendiri sebenarnya belum ada sentimen yang bagus sih. Karena kan kalau diperhatikan juga minggu depan mulai keluar laporan keuangan first half 2020. Dan potensinya orang banyak yang ekspektasi resultnya nggak akan sebagus first half 2019. Oke, lalu kalau untuk pasar uang dan komoditas yang juga fluktuasinya juga tinggi, ini berpengaruh tidak terhadap daya beli investor atau selera investor terhadap pasar? Kemungkinan kalaupun pasar uang itu ada korelasinya, cuman mungkin nggak akan terlalu besar ya, karena kan lebih korelasi kalau pasar modal kita lebih ke pasar obligasi sendiri. Dan kalau dilihat juga sentimennya harus lebih positif ke pasar obligasi kalau melihat burden sharing yang skema burden sharing yang diajukan antara pemerintah dengan BI. Jadi memang harusnya ini sentimennya bagus sih buat pasar obligasi. Cuman kalau kita lihat sendiri di pasar saham sendiri juga market juga masih optimis sih kalau lihat dari untuk trading jangka pendek ya. Cuman untuk jangka menengah dan panjang kemungkinan investor masih akan melihat first half 2020 laporan keuangan seperti apa. Beberapa minggu kemarin menutup Juni ini kan investor memang kondisinya agak harap-harap cemas melihat pasar, tapi akhirnya di Juli ini kita cukup baik begitu ya, indeks justru bullish dan hari ini menembus level 5.000 lagi. Kepercayaan para investor atau pelaku pasar melihat indeks kita yang berada di level 5.000 lagi hari ini, kira-kira apa pandangan Anda? Ini lebih cenderung untuk kenaikan IHSG ini dalam beberapa hari. Kalau dilihat sendiri asing baru masuk 2 hari terakhir kan, jadi lebih untuk short term trading sih. Kalau untuk lihat fundamental sendiri, investor besar masih cenderung wait and see, melihat tadi yang saya bilang first half 2020-nya sendiri seperti apa. Tapi kalau untuk dari sentimen dari luar negeri sendiri, dari secara global bisa mempengaruhi indeks kita tidak? Kalau memang pergerakannya ini masih cukup fluktuatif begitu kan, kita ada di level 5.000, tapi sebenarnya ini juga bisa saja bisa kembali menembus level 4.900 begitu, seperti apa? Kalau dilihat sendiri kan IHSG pergerakannya masih cenderung bullish, cuman kalau dilihat lebih jauh lagi kondisi IHSG memang udah rentannya kenaikannya terbatas kecuali dia mampu break besok di 51 sampai 5140. 51 5140. Iya. Dan kalau dari segi fundamental juga belum ada yang baru dari IHSG kita, dalam artian semua orang big fund masih, dan semua orang yang bermain untuk investasi dan semua orang yang mempunyai aset besar cenderung untuk menunggu laporan keuangan di minggu depan. Data retail sendiri cenderung turun.
walaupun nggak signifikan banget, jadi nggak ada yang bagus sih sebenarnya kalau dari data ekonomi yang keluar minggu ini ya. Cenderung, dan minggu depan kan masih ada trade balance dan ekspor impor sendiri, dan kemungkinan potensi juga masih akan sama. Dan kalau sektor-sektornya yang kira-kira berpeluang juga untuk menyokong atau mensupport indeks kita yang bisa mempertahankan di levelnya saat ini, apa saja Mas Yaki? Kemungkinan besok masih akan sama disokong oleh sektor perbankan itu sendiri. Kalaupun besok ada bantuan, kemungkinan dari telco, infrastruktur, dan properti. Basic industry dan juga manufaktur kira-kira masih punya peranan begitu untuk menyokong indeks tetap bertahan di level 5.000? Kalau dari segi technically masih ada potensi untuk naik. Cuman kalau dilihat sendiri kan kenaikan dalam beberapa hari terakhir, terutama dari segi basic industry seperti Tokin dan NKP, kenaikannya udah beberapa hari. Jadi kemungkinan ada potensi untuk profit taking dulu. Cuman kalau bank itu kan baru dimulai hari ini. Ya. Jadi ada kemungkinan besok ada kenaikan, walaupun nggak sebanyak hari ini, kemungkinan besok masih ada potensi untuk naik lagi. Untuk perbankan begitu ya, tapi setidaknya masih bisa merekomendasikan perbankan. Ada rekomendasi lain, mungkin untuk wait and see begitu terhadap saham-saham apa saja yang bisa ditarget oleh pelaku pasar? Untuk pelaku pasar mungkin lebih harus melihat lagi, melihat dari segi valuasi sendiri, karena kan kalau kita lihat sendiri harga sekarang udah cukup tinggi. Yang masih murah untuk banking sendiri itu terlihat di BNI, masih di bawah, belum terlalu, masih pergerakan sahamnya masih lagging di antara BRI dan BCA. Jadi potensinya masih ada cukup upside untuk naik yang lumayan banyak. Untuk BTN sendiri juga udah lumayan tinggi di 1.300-an karena memang agak rawan juga untuk daerah situ. Jadi memang cenderung untuk banking sendiri saya lebih prefer ke BNI dan BRI. Oke, BNI dan BRI begitu ya, karena melihat BBCA juga sudah lumayan tinggi juga ya, sudah kembali di 31.000 begitu. Nah, kalau TLKM yang sempat menjadi bintang lah di urutan teratas terus begitu, apakah masih oke untuk disasar? Tadi Anda katakan juga Telco bisa saja menjadi rekomendasi, bisa jadi referensi. Telkom menarik, cuman kan masalah di Telkom adalah free float-nya yang lumayan besar membuat dia susah bergerak. Cuman memang kalau memang untuk investor yang senang untuk long term investment atau mid term investment, Telkom sih bagus karena kan kita juga tahu kemarin dia dapat permit untuk menaikkan Netflix di jaringan mereka. Itu juga jadi sentimen bagus untuk meningkatkan usage data traffic di pelanggan mereka, dan karena kan kebanyakan subscriber mereka pergi karena nggak ada Netflix. Tidak ada Netflix, Iya, jadi kemungkinan itu akan membalikan subscriber mereka, dan kemungkinan data usage juga akan membaik sih. Oke, jadi bisa saja pilihannya bisa antara TLKM ataupun juga saham dari Telkomsel begitu ya? Iya, cuman bobotnya yang agak jelek kalau memang, karena kan mereka juga punya anak usaha yang lain. Jadi kalau anak usahanya tidak kondusif, kemungkinan itu akan menjadi buruk untuk Telkom. Cuman kalau dilihat dari sentimen kemarin Netflix sendiri, itu harus menjadi sentimen baik untuk mid-term investor. Oke, dan ini juga jadi salah satu TLKM di sini juga nampaknya urutan teratas juga untuk net foreign sale begitu. Kalau untuk besok kira-kira akan seperti apa net foreign sale kita, prediksi Anda? 2 hari masih tersisa, kemungkinan masih akan terjadi net foreign sale, cuman mungkin nggak akan terlalu banyak karena memang juga overall year to date kita masih net sale. Jadi baru beberapa hari net buy, dan itu juga nggak terlalu banyak. Kemarin juga banyak karena asing banyak net buy di pasar nego untuk saham INKP. Jadi memang di reguler cenderung asing masih net sell sih Mbak. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang paling menarik disasar oleh asing saat ini dan kepercayaan dirinya untuk kembali masuk ke pasar kita? Lebih ke fundamental sih, karena asing kan cenderung untuk trader asing atau investor asing cenderung untuk melihat fundamental dari negara itu sendiri kan. Walaupun kita kemarin sudah sempat diberitakan masuk ke upper middle class, cuman kan itu nggak serta-merta menjadikan investor langsung mau masuk kan. Mereka masih melihat kondisi makro kita seperti apa, nanti pertumbuhan ekonomi kita seperti apa. Karena kalau dilihat sendiri ekspor impor bulan lalu masih jelek, walaupun forex reserve tadi yang kemarin juga membaik ya, naik tipis. Cuman kalau lihat potensi untuk trade balance dan ekspor impor juga masih akan turun di minggu depan yang dirilis. Oke, baik. Dan terakhir nih Mas Yaki, untuk rekomendasi saham dari Anda, kira-kira apa yang menarik untuk besok? Untuk besok selain BNI, untuk trading harian dan BRI masih ada MNCN untuk BNU support, karena memang MNCN masih terbatas, pergerakan di bawah 890 itu menarik untuk dibeli di area bawahnya sih. UNVR? UNVR kalau kami sendiri cenderung hold karena memang agak rawan di area resisten 8250. Oke, jadi antara perbankan tetap bisa menjadi pilihan begitu ya untuk besok hari ya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas telah bergabung bersama kami sore ini.